الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. رب زدني علما وارزقني فهما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama tentunya marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah makruh maupun ibadah khairul. Yang semuanya itu terlaksana karena adanya hidayah. Hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat terbesar yang Allah berikan sebagai implementasi dari iman dan Islam. Selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW yang telah menanamkan ketauhidanmu di dalam hati kita sampai saat ini. Walaupun atas sahabat yang lalu, tetapi ajaran beliau tetap terhadiri di hati dan di dada kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, aktif ingin mengajak, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan pengertian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang nanti berbuah kepada ketakwaan yang dilandasi oleh keimanan. Namun, jikalau ada saudara kita yang mungkin belum sempat hadir pada kali ini disebabkan oleh keuzuran atau hal-hal dahulunya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa bergabung nantinya di dalam jamaah sholat Jumat yang akan datang. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini khatib ingin menyampaikan bahwa tema yang akan kita usung adalah kejayaan umat melalui pendidikan Islam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 35 sebagaimana pembukaan yang telah disampaikan oleh khatib tadi adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan bersungguh-sungguhlah dalam berjihad di jalannya supaya kamu beruntung. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan yang dimaksud dalam konteks ini adalah jalan menuju ketakwaan yang tidak lain ditempuh secara strategis adalah melalui pendidikan, dan pendidikan yang dimaksud di sini adalah tak lain dan tidak bukan adalah pendidikan Islam. Namun kita bertanya, pendidikan Islam yang bagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran, baik berdasarkan ayat tadi maupun keseluruhan ayat yang ada di dalam Al-Quran? Ternyata rambu-rambunya adalah yang berasal dari Allah dan rambu-rambu yang berasal dari Rasulullah SAW.
kejayaan umat yang disebut dengan pendidikan akhlakul karimah mardatillah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang kita lakukan baik itu pada lingkup terkecil yaitu di rumah tangga, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, tentunya haruslah berdasarkan implementasi ibadah. Artinya bahwa kita maknai pendidikan itu adalah untuk ibadah, dan jawabannya untuk bisa merangkum adanya ibadah, maka implementasi dan implikasinya adalah harus memperhatikan paling tidak 5 hal. Yang pertama, bahwa pendidikan itu di dalamnya harus ada ketundukan, yaitu aslamul wajib. An-Nisa ayat 125, bahwa orang yang cerdas, orang yang terdidik itu adalah mau tak mau dia harus tunduk dengan hukum Allah, mau tak mau dia harus taat dengan peraturan Allah, dan mau tak mau dia harus taat terhadap perintah Rasulullah. Jadi pendidikan yang menggapai hidayah umat itu adalah pendidikan yang mengandung ketaatan. Apapun materinya, sepanjang itu diniatkan untuk ibadah dan mempunyai implikasi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah pendidikan Islam menggapai hidayah umat. Yang kedua adalah pendidikan yang mempunyai makna kepasrahan, yaitu al-istislam, di mana kepasrahan di sini adalah hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang tiada noda, dalam arti mampu mendeteksi setiap kesalahan dan dia diberikan kemampuan kepada Allah dengan hati nuraninya yang dirangkai dengan ibadah, mampu membuat dia pasrah kepada Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu memasrahkan dirinya kepada Allah. Kekuatan pikirannya ada akhirnya, kekuatan keilmuannya ada batasnya, yaitu sampai kepada kepasrahan. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang tidak bertuhankan kepada akal dan tidak bertuhankan kepada ikhtiar. Ada akhirnya, yaitu kepasrahan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang ketiga adalah syarat pendidikan yang mampu menjayakan umat adalah pendidikan yang mempunyai implikasi pengaruh, yaitu as-salim, bersih dan suci. Artinya bahwa orang yang pintar, orang yang mendapatkan ilmu adalah orang yang mampu membersihkan setiap tindak tanduknya, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Pendidikan yang mampu mengarahkan dia menjadi orang yang bersih. Pendidikan mampu mengarahkannya kepada mendeteksi setiap kebaikan-kebaikan dan mendeteksi sebuah kejahatan dengan tidak melakukannya. Maka umat yang seperti itu adalah telah jaya keislamannya, telah jaya pendidikannya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah pendidikan yang mampu berimplikasi as-salam. Al-An'am ayat 54, bahwa orang yang beriman itu adalah selalu mengatakan ketika mereka berhadapan dengan ucapan as-salam, yaitu kesejahteraan. Artinya bahwa kemanapun dia berada, dia mampu membuat kedamaian. Ilmunya, pendidikan yang tertanam di dirinya telah berimplikasi membuat dia mampu membuat keselamatan, lisannya terjaga untuk tidak menyakiti. Maka umat yang seperti itu adalah umat yang jaya, mampu mengimplementasikan kesejahteraan dan keselamatan. Yang kelima adalah pendidikan yang mampu mengimplementasikan dan mengimplikasikan, yaitu pengaruh adanya kedamaian. Dia laksana lebah. Apa yang dimakan adalah saripati yang berasal dari yang halal dan thayyibah. Ilmu yang didapatkannya adalah ilmu yang baik. Kemudian ketika disampaikannya menghasilkan sesuatu yang baik dan
perdamaian yang dipengaruhi oleh nilai ibadah yang berakar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pertanyaannya adalah umat yang mana yang dimaksud umat yang jaya dengan pendidikan Islam. Tentu kita akan menjawab secara sederhana, adalah umat yang bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah. Tetapi umat ini juga harus dideteksi, umat ini juga harus dipilah. Ya, seperti apa umat yang bertauhid itu? Dalam hal ini kita harus menerapkan kepada potensi yang ada pada diri manusia. Umat Islam yang mempunyai 3 potensi yang harus diberdayakan. Yang pertama, umat yang mempunyai akal. Manusia mempunyai akal, tetapi akalnya kadang tidak dimanfaatkan dengan cara baik. Ia harus memanfaatkan akalnya diisi dengan ilmu yang berisi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu. Itu yang pertama. Orang yang kita akalnya diisi dengan ilmu yang mampu memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan zat Allah. Yang kedua adalah umat yang di dalam dirinya adalah hatinya diisi dengan keimanan. Jadi kadang kita harus memahami bahwa ilmu yang kita tanamkan kepada anak atau orang yang di bawah pengasuhan kita, apakah benar-benar meningkatkan keimanan? Padahal keimanan itu sangat mahal harganya. Amfi qalbihi yakhruju minanna imanan. Bahwa suatu saat nanti dia berakhir, kita akan dikeluarkan dari api neraka jikalau di dalamnya ada iman. Artinya bahwa iman itu sangat mahal. Dan kita berharap jangan sampai kita masuk api neraka, tapi yang jelas kita ingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selamat karena kita mempunyai iman. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentunya adalah manusia itu memiliki jasa. Semua manusia memiliki jasa, tetapi jasa yang bagaimana yang diinginkan dalam Islam, komponen kejayaan yang harus dipatrikan di dalam dirinya adalah jasa yang dia lain dan dia bukan untuk merebut ketakwaan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wama walaupun insa min ala wama walaupun jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia tak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Dan ini sejalan dengan surah Al-Alaq ayat 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya bahwa jasa yang mampu beribadah kepada Allah, melaksanakan ilmu pendidikan Islam, itu tak lain dan tidak bukan karena dia memuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyebut nama Allah, memuliakan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita berharap bahwa apapun pendidikan yang kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, tak lain dan tidak bukan harus kita pandu di rambu-rambu Allah dan rambu-rambu Rasulullah sehingga mencapai akhlakul karimah mardhatillah, sehingga manusia nanti mampu memerankan dirinya sebagai khalifah Allah, memakmurkan kehidupan bumi ini dengan rahmatal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was siratil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah yang maha bil ittihad wal ittisam bi abdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil
وصحابته أجمعين وارض اللهم على أئمة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع أمة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تحرمنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم